coklat ini semakin menanjak. Jadi dengan diadakannya acara ini mudah-mudahan kami di Kota Padang tidak sendiri dalam menangani pertanaman padi di Kota Padang. Mudah-mudahan nanti ada masukan dari Bapak Ibu narasumber ataupun dari Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami akan mencoba memaparkan kondisi tanaman padi kita di Kota Padang pada kondisi hari ini. Izinkan kami akan memunculkan slide untuk membantu kami memaparkan kondisi tanaman padi di Kota Padang. Di Kota Padang itu luas sawah yang ada di Kota Padang pada saat kondisi sekarang ini yaitu lebih kurang sekitar 5.219 hektar. Ini dengan IP indeks pertanaman sekitar 2,5 IP, kemudian potensi hasil padi kita ini berkisar antara 5 sampai 5,5 ton per hektar. Kemudian kalau kita lihat kendala-kendala di lapangan, di samping hasil yang memang masih rendah, masih berkisar antara 5 sampai 6 ton per hektar, kita memang target sekitar di atas 6 ton per hektar untuk padi sawah kita. Tapi kendala-kendalanya banyak kita temui di lapangan, yang kalau di Kota Padang seperti kita ketahui, itu salah satunya adalah makin berkurangnya luas areal persawahan. Itu sudah biasa, karena memang situasi perkembangan perkotaan. Kemudian yang kedua, tentu masalah pengairan, masalah irigasi, di mana sumber air di Kota Padang makin lama ini kita lihat makin berkurang, apalagi dengan curah hujan yang tidak bisa kita prediksi dengan kondisi ekstrim sekarang. Kemudian yang berikutnya tentu dengan masalah yang benih, pupuk, dan lain-lainnya. Dan sekarang kita dapat lagi permasalahan dengan semakin luasnya serangan organisasi pengganggu tanaman, terutama wereng batang coklat di Kota Padang yang cenderung dari tahun ke tahun itu peningkatannya signifikan. Kita khawatir sekali dengan kondisi yang cenderung menanjak serangan hama dari wereng batang coklat ini. Kalau kita lihat mulainya ada wereng di Kota Padang, memang seperti disinggung oleh Bapak Refli Naldon tadi, memang tahun 2011 itu sudah cenderung penampakannya, kemudian cenderung naik pada tahun 2016 sampai sekarang. Sebenarnya kalau kita lihat organisasi pengganggu tanaman yang ada di Kota Padang, ini ada 4 jenis yang cukup menyerang di Kota Padang. Pertama, wereng batang coklat yang sekarang kita bahas. Ada lagi hama tikus, kemudian lagi blas, kemudian ada lagi hama penggerek. Jadi kalau kita lihat serangan dari tahun ke tahun, ini kita coba tampilkan slide. Nah, ini dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Kalau kita lihat wereng batang coklat pada tahun 2018, ini hanya sekitar 66,75 hektar. Jadi ada sekitar 46,75 hektar. Kemudian pada tahun 2020 ada sedikit kenaikan 49,50 hektar. Nah, pada tahun 2020 ini hampir 3 kali lipat pada bulan sampai pada bulan Oktober. Ini data kita sampai pada bulan Oktober. Belum penuh 1 tahun, belum sampai pada bulan Desember. Ini sudah terjadi serangan terhadap padi kita di Kota Padang seluas 143 hektar. Kemudian kalau kita lihat nama lainnya juga cenderung naik seperti tikus, serang tikus, penggerek juga seperti itu. Kemudian belas juga ada cenderung kenaikan yang signifikan. Nah, kalau kita lihat sebarannya di per kecamatan, ini kalau kita lihat pada tahun 2018, ini yang di Kota Tengah ini cenderung hanya sedikit 2,25. Kemudian juga di Bungus Teluk Kabung juga sedikit, cuma 1 hektar 0,25. Kondisinya sekarang di Kota Tengah pada tahun 2020 ini cenderung jadi peningkatan wereng batang coklat menjadi 38,70 hektar.
Kemudian yang lubek tadi yang 1, sekian hektar sekarang menjadi bungus teluk kabung maksud kami yang 1, sekian hektar tadi menjadi 12 hektar. Jadi cenderung kenaikannya sekian persen yang signifikan sekali. Makanya kita memang sangat terbantu sekali dengan adanya webinar ini. Mudah-mudahan tahun 2021 nanti dengan adanya saran, masukan dari Bapak Ibu sekalian nanti ini mudah-mudahan di Kota Padang ini bisa ditekan serangan dari wearing batang coklat ini. Apalagi dengan kondisi sekarang kita sedang menyusun penganggaran pada tahun 2021 besok. Jadi sekarang sedang disusun penganggaran kita untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021. Mudah-mudahan nanti saran masukan dari Bapak Ibu nanti ini bisa menjadi patokan kami dalam menyusun suatu kegiatan sehingga serangan dari OPT pengganggu tanaman terutama tanaman padi ini bisa kita tekan. Kemudian kita lihat permasalahan ini kita lihat grafiknya. Ini wearing batang coklat pada tahun yang hijau itu pada tahun 2018. Ini cenderung kemudian naik, ini lihat angka-angkanya. Kemudian pada tahun 2019 dengan ditampilkan dalam bentuk batang berwarna merah. Kemudian yang kuning itu tahun 2020 nampak sekali kenaikannya secara signifikan. Kemudian kita lanjut dengan permasalahan di lapangan. Kenapa ini berkembang? Setelah kita lihat, kita amati di lapangan, ini terjadinya peningkatan serangan wearing batang ini petani kita cenderung mempertahankan varietas yang laku di pasar. Ada gangguan suaranya? Seperti IR 42. Padahal ini sudah kita tidak ditanam karena cenderung ini rentan terhadap wearing batang coklat ini. Tapi petani kita lebih cenderung bertanam ini karena memang Halo, hilang. Mohon maaf Pak Moderator, Sinyal. Ini sepertinya Bapak Kadis ada kendala jaringan Pak Moderator. Oh ya, bagaimana kita? Ya tadi memang sudah. Alhamdulillah itu sudah join lagi Pak Moderator. Oke, ya kita tunggu. Silakan, silakan lagi Pak Syarial, Pak Kadis. Iya, oke, maaf tadi sinyal karena di Sungai Lare ini sinyal memang. Silakan Pak, biasa hilang. Gimana? Silakan Pak. Oke, kita lanjutkan keterlambatan pengendalian di tingkat petani. Jadi memang dulu saat terdengar Pak? Dengar Pak. Silakan Pak. Oke, ada terdengar Pak? Ada Pak. Ada Pak Kadis. Silakan Pak Kadis, lanjutkan. Waktu Bapak 5 menit lagi. Ada Pak, ada. Ada Pak. Halo. Ada Pak Kadis. Silakan Pak Kadis. Jadi keterlambatan pengendalian. Oke, ya memang sinyalnya kayaknya. Iya, jadi keterlambatan di tingkat
Mohon Pak Kadis agar ini Pak Kadis jaringan tidak terlalu berat. Halo. Videonya dinonaktifkan saja Pak Kadis. Ya. Jadi keterlambatan pengendalian di tingkat petani ini yang terjadi. Ya, oke. Jadi keterlambatan pengendalian di tingkat petani ini permasalahan di lapangan. Terputus lagi. Maaf Pak Moderator, sepertinya Pak Kadis terputus lagi Pak Moderator. Oke. Bagaimana kalau kita beri kesempatan yang berikutnya? Karena kayaknya ada masalah jaringan dari Pak Kadis. Untuk menghemat waktu, saya kira nanti kalau seandainya Pak Kadis sudah berikutnya nanti kita beri kesempatan tambahannya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, menjelang Pak Kadis, Kepala Dinas Tanaman Pangan Kota Padang memperoleh sinyal yang baik, kita lanjutkan saja dulu dengan narasumber yang kita ingin dengarkan sama-sama, yaitu Bapak Profesor Insinyur Y. Andi Trisyono, MSc, PhD. Sebelum beliau memulai pemaparannya, sedikit kami akan sampaikan biodata beliau. Beliau adalah guru besar entomologi dari Universitas Gadjah Mada. Bidang kajian yang diminati atau yang diteliti terutama itu toksikologi, insektisida, fisiologi serangga, dan THT. Beliau menyelesaikan S2-nya di Michigan State University, Michigan, USA, dan PhD tahun 1999 di University of Missouri, Columbia. Sehari-hari beliau mengajar di jurusan proteksi tanaman Universitas Gadjah Mada, dan beliau pernah menjabat sebagai ketua jurusan proteksi tanaman UGM, kemudian juga pernah menjabat sebagai ketua Perhimpunan Entomologi Indonesia